Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulia. Saya dari Fakultas Studi Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas non-reguler Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Kerangka NKRI. Jadi, pada pembahasan pembangunan daerah tertinggal dalam kerangka NKRI ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ada 6 kriteria terkait penetapan daerah tertinggal seperti dijelaskan pasal 2 Perpres. Yang pertama adalah perekonomian masyarakat, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat kemampuan keuangan daerah, yang kelima aksesibilitas, dan yang terakhir adalah karakteristik daerah. Selanjutnya adalah tujuan pembangunan daerah tertinggal. Jadi tujuan pembangunan daerah tertinggal adalah terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal yang setara dengan daerah maju untuk memantapkan ketahanan nasional. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Tugas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Perpemdes nomor 6 tahun 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan pada Perpemdes nomor 6 tahun 2015 menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan pembangunan pemukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Yang kedua adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan yang ketiga adalah pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang keenam, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan serta pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembangunan daerah tertinggal. Jadi langkah-langkah pembangunan daerah tertinggal itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan investasi dan pengembangan iklim investasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah tertinggal. Yang kelima, menguatkan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi. Dan yang keenam adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan organisasi dan kegiatan. Selanjutnya adalah strategi pembangunan daerah tertinggal. Jadi strategi pembangunan daerah tertinggal ini ada 2. Yang pertama RPJPN tahun 2005 sampai 2025, dan yang kedua adalah RPJMN tahun 2020 sampai 2024.
Strategi yang pertama adalah RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Jadi kepanjangan dari RPJPN tahun 2005 sampai 2025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Jadi, strategi RPJPN tahun 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Maksudnya di sini adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Strategi yang kedua adalah RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Jadi kepanjangan dari RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Jadi strategi RPJMN adalah memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Maksudnya di sini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita semua, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.